Salam semangat Omah Sate Pak Diklamut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 32 dengan judul Tenang di Tengah Badai. Adapun ayat nats diambil dari kitab Matius 14 ayat 27 yang demikian firman Tuhan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Menjadi orang Kristen atau pengikut Kristus bukan berarti hidup kita akan tenang-tenang saja dan tanpa masalah. Di dalam hidup berkeluarga, hidup bermasyarakat, hidup bergereja, pasti akan banyak sekali mengalami masalah, persoalan, dan pergumulan. Bahkan, masalah yang kita alami seringkali masalah yang besar dan datang dengan tiba-tiba seperti badai. Dalam bacaan kita hari ini diceritakan bagaimana perahu Petrus dan teman-temannya mengalami goncangan dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Pada saat itu, Tuhan Yesus melihat lalu menghampiri perahu mereka dan angin pun reda. Tetapi ada satu murid Tuhan Yesus, yaitu Petrus, yang tidak yakin atau tidak percaya akan kehadiran Tuhan Yesus saat itu. Dia tidak yakin bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup menolongnya. Dan karena keraguan-raguannya itu, dia hampir tenggelam. Sebagai orang percaya, ada 3 kunci bagi kita dalam menghadapi badai hidup. Kunci yang pertama, berseru kepada Tuhan. Semua orang tahu tentang berdoa. Mungkin kedengarannya terkesan sepele, namun kita sering lupa akan hal ini. Kita seringkali lebih mengandalkan pikiran, logika, dan kekuatan kita. Dan setelah mentok, kita baru ingat sama Tuhan. Kita baru ingat berdoa dan berseru kepadanya. Saudara yang terkasih, kita akan mendapat kekuatan baru di dalam menghadapi badai kehidupan kita ketika kita berdoa. Dalam Roma 12 ayat 12, Yakobus menuliskan, "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Kunci yang kedua, tetap tenang dan percaya kepadanya. Masalah dan pergumulan hidup seringkali membuat kita panik dan bingung. Bahkan banyak orang mengambil jalan pintas yang justru membuat masalah semakin besar. Tenang di tengah badai bukan berarti melarikan diri dari kenyataan atau masalah, melainkan siap menghadapi kenyataan. Betul, akan ada banyak kesulitan-kesulitan di sana-sini, tetapi tetap percaya sepenuhnya bahwa Tuhan pasti akan memberi kekuatan dan jalan keluar terbaik. Percaya berarti tidak bimbang, melainkan berfokus dan berpegang pada janji Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 30 ayat 15, "Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." Kunci yang ketiga, miliki iman, pengharapan, dan kasih. Badai kehidupan tidak mungkin bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 35 dan 37. Walaupun badai hidup kita silih berganti, kita tidak boleh kehilangan iman, pengharapan, dan kasih.
Marilah kita tetap menyandarkan hidup kita pada Kristus. Ketika kita menghadapi badai, maka kita tidak serta-merta menyerah dan kalah. Kita memiliki Tuhan yang berkuasa, pencipta langit dan bumi. Dia yang akan selalu bersama kita di dalam menghadapi badai kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena berkat kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang selalu memberi kami kekuatan baru setiap hari, sehingga kami dapat menghadapi badai dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk senantiasa bertekun di dalam doa, percaya penuh dan mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, karena Engkau Tuhan sumber pengharapan dan pertolongan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Demikian renungan Omah Sate Pade Klamut pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.